Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar materi turunan fungsi. Jadi yang pertama itu ada ini turunan fungsi pertama ya. Turunan pertama fungsi. Fungsi. Jadi ini notasinya tuh gini. Jadi f aksen x atau d fx per dx. Nah, ini notasinya. Ini maksudnya turunan pertama fungsi f terhadap x gitu ya. Ini bacanya, ini petik ini bacanya f aksen x gitu ya. Nah, ini notasinya. Lanjut yang kedua, kita ada yang namanya sifat-sifat turunan fungsi. Ini betul sifat-sifat gitu aja ya. Sifat-sifat. Jadi yang sifat yang pertama ada, jadi kalau misalkan ada fx sama dengan k itu konstanta atau angka ya, maka dia turunannya f aksen x-nya turunannya itu adalah 0. Contoh misalkan fx-nya sama dengan 100, berarti f aksen x-nya ya 0. Jadi mau berapapun itu kalau dia angka maka turunannya 0. Yang B, sifat kedua fx sama dengan x pangkat n. Jadi f aksen x-nya sama dengan gini. Jadi ini kalau ada x pangkat n, dia n-nya jadi turun ke depannya sini ya. Jadi n dikali x n kali x, n pangkat, ini pangkatnya dikurang dengan 1. Jadi pangkatnya turun ke depan, terus pangkatnya dikurang dengan 1. Gitu. Ini jadinya n x pangkat n min 1 gitu ya. Jadi pangkatnya turun ke depan, terus pangkatnya dikurang dengan 1. Terus sifat yang kedua, sifat yang ketiga, yang C, ini ada fx sama dengan ini gabungan. Jadi kalau ada konstanta, terus ada x lagi, x pangkat n, maka dia f aksen x-nya ya sama aja. Jadi pangkatnya turun ke depan, terus pangkatnya dikurang 1. Bedanya nanti ini kan karena ada konstanta ya dia dikali dengan si k. Berarti k dikali n x n min 1 gitu ya. Jadi intinya pangkatnya maju ke depan, turun ke depan, pangkatnya dikurang 1 gitu ya. Itu yang harus diingat. Contoh deh. Contoh. Gede. Ya, contoh yang buat x pangkat n. Contoh yang B. Jadi kalau ada fx sama dengan ini x pangkat 97 di atas ya. Jadi f aksen x ya, maka 97 pangkatnya ini maju ke depan, terus pangkatnya dikurang dengan 1. Jadi 97 x 97 dikurang 1. Berarti hasilnya f aksen x-nya atau fx turunannya x 97 dikurang 1 kan 96 gitu. Ya, kalau untuk yang contoh yang C, contohnya dia fx-nya sama dengan min 6x pangkat 5. Sama ya caranya, f aksen x. Ya udah ini kan ada konstanta min 6, ya udah biarin aja min 6 dikali ini pangkatnya maju ke depan gitu kan ya, ke depan x, habis itu x pangkatnya dikurang dengan 1. Udah tinggal disederhanakan, min 6 dikali 5 jadi kan min 30, x pangkat 5 dikurang 1 pangkat 4. Itu ya. Itu yang harus diingat ya. Lanjut. Set. Yang ketiga, kita ada turunan fungsi berbentuk. Jadi ada turunan fungsi berbentuk UV, U kali V,
atau U per V. Jadi dia dikali sama dibagi. Sih bentuk. Yang pertama dulu yang U kali V yang dikali dulu ya. Jadi ini ada Fx sama dengan UV. Jadi maksudnya UV itu U itu fungsi dikali dengan fungsi lagi. Langsung. Nah, jadi kalau misalnya ada UV atau perkalian gitu ya antara dua fungsi turunannya, maka dia turunannya U aksen V ditambah dengan UV aksen. Jadi U-nya diturunin dikali dengan V ditambah U dikali dengan V diturunin. Langsung contoh aja deh ya, biar tidak bingung. Contoh, sini ada Fx sama dengan X plus 5 ditambah 2X pangkat 4 dikali dengan 3. Jelek amat ya 3-nya. Hapus deh ya. Dikali dengan 3 X pangkat min 6. Nah, ini maksudnya. Ini kan ada fungsi, terus dikali lagi dengan fungsi. Maka berlakulah UP, maka berlakulah rumus yang ini. Ini. Kan rumusnya kita kayak gitu ya. Jadi F aksen X-nya sama dengan U aksen V ditambah dengan UV aksen. Berarti ini kita jabarin dulu, U-nya itu yang mana, V-nya yang mana, biar gampang. Berarti kan U-nya yang fungsi pertama ini ya, hub. Berarti U-nya X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4. V-nya yang kedua berarti ya. V sama dengan 3X pangkat min 6. Nah, ini kan kita butuh aksen turunan dari U, turunan dari V. Maka ini U aksennya dibuat, berarti inget yang tadi ya, pangkat, kalau ada pangkat, pangkatnya maju ke depan, terus pangkatnya dikurang dengan 1. Ini kan X pangkat 5. Maka ini pangkatnya maju ke depan, pangkatnya dikurang 1. Berarti kan ini jadi 5X pangkat 5 dikurang 1. Itu kan ya. Terus ditambah ini 2X pangkat 4. Berarti kan 2 dikali pangkat 4-nya maju ke depan X ya. Terus X pangkat 4 min 1. Maka jadi 5X pangkat 5 dikurang 1, 4. Ditambah 8X pangkat 3. Begitu ya caranya. Yang ini F aksennya berarti berapa? Ya udah dilihat, itu kan pangkatnya min 6. Ini kan berarti min 6-nya maju di depan X. Berarti kan 3 dikali min 6X min 6 dikurang 1. Jadi hasilnya 3 dikali min 6 kan min 18. Min 18X pangkat min 6 min 1 jadi min 7. Dah, kita masukin deh di rumusnya. Sekian ya, jadi F aksen X-nya sama dengan U aksen V, atau gini kan ya, yang ini kanan ke kiri. Nah, di situ ini kiri ke kanan. Prosesnya dijumlah. Berarti kan yang ini ya, U aksennya kan yang ini ya, sederhananya. Berarti ini 5X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 3 dikali ini 3X pangkat min 6 dijumlah dengan U ini. U-nya X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 4 dikali dengan V aksennya ini tadi ya yang sederhana min 18X pangkat min 7. Sudah, ini tinggal kita kali deh. Ini boleh di dalam kurung, boleh enggak aja lah, ikutin yang pertama ya. Ini boleh kasih kurung, boleh enggak, serah kalian. Karena cuma satu, nggak usah dikurung aja deh ya. Nah, berarti ini kita kali ya, 3X pangkat min 6-nya 5X pangkat 4 dikali dengan 3X pangkat min 6 dikali pelangi itu loh. Gitu kan ya. Nah, berarti ingat kalau perkalian terpangkat kan berarti koefisien dikali dengan koefisien. Berarti kan 5 dikali dengan 3. Habis itu pangkatnya ditambah dengan
pangkatnya. Berarti pangkatnya ditambah gitu ya. Nah, berarti kan 5 kali 3, 15. Habis itu X pangkatnya 4 ditambah min 6 ya. Pas ketemu min kan jadi min. 4 dikurang 6 jadi min 2. Ditambah sama ya. Ini koefisien kali koefisien. Berarti kan 8 dikali 3 jadi 24. Kali 3 jadi 24. Habis itu 3 ditambah dengan min 6. Berarti kan 3 dikurang 6 jadinya min 3. Min 3 ditambah yang ini, lanjut ke berikutnya. Sama yang ini dikali pelangi juga ya. Set ya. Sama ya caranya, koefisien kali koefisien, karena ini koefisiennya 1 berarti kan min 18. Berarti min 18 dikali 1 kan min 18. Ketemu plus, ini plus jadi kan min ya. Ini langsung kita tulis min aja. Ini berarti min. Kok yoi. Samain warnanya. Berarti ini min 18x. 5 pangkatnya dikurang dengan 5 ditambah dengan min 7. Berarti kan 5 ditambah dengan min 7. Berarti kan 5 dikurang 7. Yang 5 dikurang 7 jadi min 2. Min 18 dikali 2 jadi min 36. X 4 ditambah min 7. Jadi 4 dikurang 7 jadi min 3. Nah, ini kalau bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan. Nah, ini kan ada X pangkat min 2 kan. Yang pertama ini ada X pangkat min 2. Nah, di sini juga ada X pangkat min 2. Jadi bisa kita jumlah atau kurangin. Di sini ada X. X-nya hilang. X-nya hilang, ketinggalan. Di sini ada X ya. Ini 24. Tinggalan X-nya 24X pangkat min 3. Ya. Ini kan ada X pangkat min 3. Bisa dikali, bisa dijumlah atau dikurang dengan X pangkat 3. Dia kan serupa ya, ingat ya, serupa, sama gitu ya. Ini kan sama-sama X pangkat min 2, ini juga X pangkat min 2, jadi bisa dijumlah atau dikurang. Ini juga X min 3, ini X min 3, jadi bisa dijumlah atau dikurang ya, karena dia sama. Nah, maka hasilnya 15X pangkat min 2 dikurang dengan 18X pangkat min 2. Berarti kan 15 dikurang 18. Jadi min 3. Min 3 apa? Min 3X pangkat min 2. Gitu ya. Sama dengan ini 24. Berarti kan dikurang atau dijumlahkan yang koefisiennya aja ya. Berarti kan kalau 24X pangkat min 3 dikurang 36X pangkat min 3. Berarti hasilnya kan min 12X pangkat jelek amat X-nya. X pangkat min 3. Udah paling sederhana ya. Coba ini kan pangkat X pangkat min 2 sama X pangkat min 3. Bisa nggak dijumlah atau dikurang? Nggak bisa, karena dia kan nggak sama. Yang satunya X pangkat min 2, yang satunya X pangkat min 3. Maka inilah hasil dari turunannya. Sip. Gitu ya. Lanjut untuk yang bentuk U per V. Mananya dulu? Yang B bentuknya U per V. Jadi kalau ada Fx sama dengan U per V, maka dia turunannya F aksen X-nya. Jadi ini hampir sama dengan yang dikali UV, tapi bedanya ini U aksen V dikurang UV aksen. Terus dia ada perannya juga. Ada per V kuadrat gitu ya. Jadi kalau yang UV tadi perkaliannya kan ditambah, kalau pembagiannya pernya dikurang, terus ada per V kuadrat. Contoh aja deh ya. Contoh. Jadi di sini ada GX sama dengan 3X plus 1 per
2x min 3. Maka turunannya G aksen X-nya, yaudah ini rumusnya ya. Langsung sama dijabarin dulu aja, U-nya apa, V-nya apa, biar enak. Berarti ini kan U-nya yang atas ya, 3x plus 1, V-nya 2x min 3. Kita cari deh turunannya. Turunan O aksen V-nya. Turunan O aksen V-nya berarti kan 3 ya. Ini kan 3x. X-nya kan pangkat 1. 1 dikurang 1. Tadi yang sifat turunan fungsinya kan saat pangkatnya dikurang 1 ya. 1 pangkat 1 kan 0. Jadi X pangkat 0 kan 1. Berarti kan 3 dikali 1. Ya udah 3 hasilnya. Jadi kalau misalkan di sini ada X X pangkat 1, maka X-nya hilang, tinggal koefisiennya aja. Itu ya, plus 1. 1 kan koefisiennya jadinya 0 turunannya. Yang ini berarti Vx-nya berapa? 2 ya, tinggal sisa koefisiennya doang ya, X-nya hilang. Gitu ya. Udah. Berarti kan ini dikali gitu kan. Ini dikali, terus ini prosesnya dikurang. Terus dibagi lagi ya, diper. Jadi G aksen X-nya biru deh. Jadi G aksen X-nya sama dengan ini U aksen dikali dengan V, berarti kan 3 dikali dengan 2x min 3. Ingat prosesnya dikurang ya. Dikurang dengan U dikali ini, U dikali dengan V aksen. 3x plus 1, V aksennya 2. Jangan lupa dikasih pernya. Per V kuadrat, V-nya ini 2x min 3 kuadrat. Kalau yang di bawah yang V kuadrat biarin aja tetap segini. Jadi yang kita sederhanain yang atas saja. Berarti kan ini dikali pelangi, biasalah ya, biasa. Dikali pelangi. Berarti kan 3 dikali 2 jadi 6x min 9. Ini jangan lupa ya, ini ada min. Jadi minnya juga ikutan disebarin ke 3 dan ke 1. Berarti kan 3 dikali 3x dikali 2 jadi 6x. Ingat ada min, jadi min 6x. 1 kali 2, 2. Ketemu min jadi min 2. Per yang bawah tetap ya, 2x min 3 kuadrat. Udah, jadi sederhananya sini aja deh. Kita sederhanakan, ini kan 6x sama min 6x habis ya. Jadi min 9 sama min 2 jadinya kan min 11 per 2x min 3 di kuadrat. Jadi ini kuadratnya biarin aja. Atau bisa nulisnya gini, min 11 per 2x min 3 kuadrat. Nah, ini hasilnya U per V, contohnya seperti ini ya. Lanjut yang keempat, ini yang terakhir nih ya, aturan fungsi. Aturan fungsi, aturan rantai. Aturan fungsinya itu aturan rantai. Ini yang aturan rantai. Nah, jadi begini. Jadi kalau misalkan ada Y sama dengan F U X atau Y sama dengan F komposisi U X, maka berlaku aturan rantai namanya ya. Jadi turunannya jadi F aksen UX dikali dengan U aksen X atau DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Nah ini, jadi nggak usah bingung ya, sebenarnya ini
sederhana juga sih. Kita langsung ke contoh dulu, ke contoh aja deh ya, biar nggak bingung. Jangan bingung di sini dulu deh ya, jangan bingung dimisalkannya deh. Langsung ke contoh soal. Jadi contohnya kalau ada fx sama dengan 3x kuadrat ditambah x dikurang 1 pangkat 5. Ini komposisi udah belajar di kelas 10 ya. Nah ini jadi intinya sih kalau misalkan ada fungsi, nih ya ada fungsi, ini rame-rame ada fungsi, terus dia dalam kurung dipangkatin, maka berlaku aturan rantai gitu ya. Intinya seperti itu untuk memahamin aturan rantainya kepake waktu pas kapan sih. Jadi kalau ada fungsi terus dalam kurung terus ada pangkatnya, nah itu deh kita pakai aturan rantai gitu sih ya simpelnya. Jadi ini kita pakai aturan rantai ya, karena ada fungsi terus dalam kurung ada pangkatnya. Oke, jadi ibu pakai cara yang ini ya. Boleh pakai yang ini y aksen, boleh pakai yang dy per dx, terserah. Kalau yang di LKS-nya di bukunya kan pakai dy per dx. Nah, ibu jelasinnya yang y aksen deh ya. Ini boleh serah kalian mau yang mana, yang kalian anggap lebih mudah aja deh ya. Jadi di sini maka kan f aksen x-nya rumusnya tadi kan f aksen ux dikali dengan u aksen x. Nah, ini kan maksudnya jadi fx-nya ini fx kan ya. Jadi ini fx-nya ini diturunin, tapi ux-nya yang di dalam kurung ini ux-nya dia tetap nggak berubah. Terus ini u aksen x-nya yang di dalam kurung diturunin. Itu ya. Ini mau dijabarin kagak nih ux-nya? Ya udahlah ya. Berarti kan di sini tulis deh ya, berarti kan ux-nya itu yang ada di dalam kurung ya, yang ada di dalam kurung yang dia kena pangkat tertinggi. Berarti kan ini x-nya dia 3x kuadrat ditambah x dikurang 1 gitu ya. Jadi yang pertama kan ini seabrak-abrak ini kita turunin, tapi yang di dalam kurung dia tetap, yang di dalam kurung yang ux-nya dia tetap bentuknya 3x kuadrat ditambah x dikurang 1. Ya udah, jadi ini ya udah tetap gitu ya. Jadi kan kalau misalkan diturunin tadi kan jadi pangkatnya kan maju ke depan ya, maju ke depan, habis itu pangkatnya dikurang dengan 1. Ya sudah, kita lakukan saja. Berarti kan 5 maju ke depannya, berarti 5 maju ke depan, berarti ini 5. Ingat ux-nya di sini tetap ya, tetap ux-nya apa tadi? Yang ini kan ya 3x kuadrat tambah x dikurang 1. Berarti kan ini 3x kuadrat ditambah x dikurang 1. Habis itu pangkatnya dikurang 1. 5 dikurang 1 dikali dengan, nah baru ini ux-nya kita turunin. Jadi ini ux-nya kita turunin ya. Turunin langsung aja ya. Berarti kan 3x kuadrat. 3 dikali 2. Pangkatnya kan turun maju ke depan. X terus pangkatnya dikurang 1. Terus ini X pangkat 1 ya. X pangkat 1 kan tadi dijelasin dia 1. Dikurang 1 ini kan konstanta, jadi kan 0. Berarti kan ini 5, 3x pangkat 2 ditambah x dikurang 1, 5 dikurang 1, 4. Dikali dengan 3 kali 2, 6. X kuadrat, x pangkat 1 ya. 2 dikurang 1 kan pangkat 1, 6x saja nulisnya ya. Plus 1. Dah. Masih bisa disederhanain nggak? Kok masih bisa sederhanain? Ini kan bisa nih. 5 dikali dengan yang ini 6x plus 1 ya, karena ini kan pangkat 1 ya, kali pelangi itu loh. Nah ini kan pangkat 4, ya udah biarin aja. Berarti ini kita kalikan, langsung kali aja ya. Berarti kan 5 dikali dengan 6x, 5 dikali dengan 6x itu 5 dikali dengan 1.
Maka hasilnya kan 30x, 5 kali 6x kan 30x ditambah 5. Baru dikali yang pangkat patahnya tadi, x pangkat 2 ditambah x dikurang 1 pangkat 4. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan di sini nanti ada soal, misalkan di sini x-nya 2 nih, maka ya udah nanti yang ini setelah diturunin, misalkan f aksen pangkat f misalkan yang ditanya dia f aksen pangkat 1 aja deh ya. F aksen pangkat F aksen 1 bukan F aksen X. Jadi ya udah X-nya nanti diganti dengan 1 setelah diturunin. Ini kan udah ketemu nih. Turunannya kan segini. Maka ya udah nanti X-nya ini kita ganti dengan 1. Mana jadi ini 30 dikali 1. X-nya diganti 1 ya. Ditambah dengan 5. Habis itu 3 dikali 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 1 pangkat 4. Berarti 30 tambah 1 30 kali 1 30, 30 tambah 5 jadi 35. 35 dikali dengan ini 1 kuadrat 1, 3 kali 1 3. 3 ditambah 1 dikurang 1 0 ya ini ya. 3 pangkat 4. Ya udah berarti 35 dikali 3 pangkat 4. Ada berapa hasilnya? Hitunglah ya sendiri. Udah ya sudah selesai ya. Berarti sampai ke aturan rantai. Jadi kalau misalkan ada fungsi ada turunan, misalkan f aksennya di sini ada 2 kali. Maka dia ini dituruninya 2 kali ya maksudnya. Jadi kalau udah kita turunin terus kita turunin lagi. Contoh, misalkan ada fx-nya sama dengan 3x pangkat 5. Yang ditanya f aksen 2 kali x. Berarti ini maksudnya fx-nya diturunin sebanyak 2 kali. Berarti kan yang turunan yang pertama f aksen x-nya kan berarti 5-nya maju ke depan ya. Berarti kan 3 kali 5 x pangkat 5 dikurang 1. Berarti ini hasilnya 15x pangkat 4. Lanjut diturunin lagi karena dia kan minta 2 kali. Berarti 15 kali 4 x pangkat 4 dikurang 1. Ini 60 ya. Berarti 15 kali 4 kan 60. 60x pangkat 3. Gitu ya maksudnya. Jadi kalau misalkan nanti di sini f aksen 2 kali 3 ya udah berarti x-nya kita ganti dengan 3. Gitu ya. Udah untuk latihannya nanti dikerjakan LKS-nya, UK-nya. Ibu akhiri materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.